Mengapa hal ini tidak masuk akal ya? Karena orang-orang ini tidak percaya kepada kebenaran Allah yang ada di dalam Alkitab. Tidak percaya bahwa Allah mengendalikan sejarah dan mengarahkan segala sesuatu sesuai dengan tujuannya. Oleh sebab itu, karena mereka menolak ide ini, maka mereka akan mencoba mencari penjelasan aneh yang mungkin ya mereka bisa dapatkan di mana-mana. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Brambodo, tuan rumah Anda, dan perjalanan kita hari ini akan mempelajari Kitab Bilangan pasal yang ke-7, 8, dan yang ke-9 dengan tema Bersiap menyambut kehadiran Allah. Kita sedang mempelajari beberapa aspek dari Allah dalam Kitab Bilangan. Kesetiaan Allah tidak berubah, dan Dia berdaulat dan berkuasa atas paganisme dan superstisi. Bagaimana sikap Anda terhadap Allah yang menciptakan dan mengasihi Anda? Inilah yang akan kita bahas kali ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan kita masih ada di Kitab Bilangan. Ya, kita sudah belajar dari Bilangan pasal 5 sampai pasal 6 dan tentunya kita sudah melihat bagaimana Allah bekerja dan menyatakan kepada kita, dan sekarang kita akan sambung ya dari pasal 7, 8, dan 9. Silakan buka Alkitab saudara dan perhatikan bagaimana Tuhan mau berbicara kepada saudara, karena ada poin penting yang diberikan di sini tentang kehadiran dari Sang Pencipta di tengah-tengah umatnya. Kalau kita perhatikan di pasal 7, ini ada ayat yang panjang ya. Ini ditulis khusus terkait dengan korban yang dipersembahkan pada saat Kemah suci diresmikan bagi Allah. Mari kita baca beberapa bagian dari pasal yang ke-7 ya. Pada waktu Musa selesai mendirikan Kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Saudara, kita coba perhatikan di bagian selanjutnya, ayat 8 dan 9 ini tentang suku-suku dan kelompok-kelompok orang Lewi lainnya. Nah, ketika kita melihat ayat 10, lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk pentahbisan mezbah itu. Ini menunjukkan kepada kita saudara bagaimana setiap suku yang diwakili oleh seorang pemimpin ini mempersembahkan persembahan ke kemah suci sebagai tanda pengabdian kepada Allah. Mempersiapkan diri untuk saatnya saudara ketika Allah akan menampakkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Ketika kita membaca akhir dari pasal-pasal ini saudara, kita akan menemukan bahwa itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak.
12 bokor penyiraman dari perak, dan 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 sikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 sikal. Segala perak, perkakas-perkakas itu ada 2.400 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 sikal beratnya. Ini mungkin beratnya mencapai 1 kilogram gitu ya. Lebih 1,5 kilo begitu ya. Kemudian 12 lembu jantan muda, 12 domba jantan, 12 anak domba jantan berusia 1 tahun, dan 12 kambing jantan digunakan sebagai korban penghapus dosa. Semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah persembahan untuk pengudusan mezbah setelah diurapi. Setelah semuanya selesai, Kitab Suci mengatakan apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Allah menampakkan kehadirannya sebelum persiapan kursi ini. Cara ini luar biasa ya. Di pasal 8 kita akan melihat, coba serang buka, lanjutkan ya di pasal 8, buka Alkitab. Ini mereka akan persiapan ya, mereka pasang lampu menorah. Dan ada 7 cabang kita tahu. Kita membaca di sini, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ke-7 lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Akhirnya saudara, pasal 8 ini bicara mengenai kekudusan, pengudusan orang-orang Lewi. Kita melihat di sini, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatan bagi Tuhan. Persembahan kurban, penyalaan lampu, dan kini orang-orang Lewi akan dimurnikan, dikhususkan dengan cara khusus, berbeda dari para imam. Untuk apa? Dikuduskan, dipersiapkan untuk kehadiran Allah yang akan menyatakan diri di tengah-tengah umat. Ini akan berlanjut di pasal 9. Silahkan dimasukkan di pasal 9 sekarang. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya, pada hari yang ke-14 bulan ini. Pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan, menurut segala ketetapan, dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Nah, kita melihat bagaimana mereka menyiapkan diri menanti kedatangan Tuhan, ya, Paskah. Ini kan sesuatu yang diingat bagaimana mereka dibebaskan dari Mesir,
Dan rupanya kita baca di pasal 9 ini dirayakan. Agar mereka ingat bahwa mereka dibebaskan dan sekarang menjadi umat Allah. Tetapi mereka juga harus ingat, mereka harus menjaga kesucian. Karena perayaan Paskah ini tidak bisa sekedar perayaan. Mereka juga mempersiapkan diri. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja haruslah orang-orang itu merayakannya. Besar roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Saudara, bahkan ini orang-orang asing juga yang tinggal di antara orang Israel juga harus merayakannya. Menunjukkan kepada mereka hal-hal yang penting. Mereka harus menjaga kesucian. Hati-hati dengan ketidaksucian. Karena ini juga diperintahkan oleh Tuhan. Kita akan perhatikan sekarang di bagian selanjutnya, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Saudara, kita melihat bagaimana orang-orang ini disucikan, diproses untuk menyambut kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dan di bagian akhir dari pasal 9, ini ada penegasan, saudara, manifestasi kehadiran Allah itu ditunjukkan dengan apa? Ada awan. Ketika awan itu bergerak, mereka bergerak. Ketika awan itu berhenti, mereka berhenti. Ini luar biasa, saudara. Jadi bangsa Israel ini betul-betul melihat langsung kehadiran Allah yang memimpin mereka. Allah hadir ditunjukkan dengan cara-cara yang ajaib. Karena itu kita perlu berterima kasih kepada Tuhan bahwa Allah hadir di tengah-tengah sejarah, dan kita melihat bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya, dan tentunya juga menyatakan dirinya kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, studi Alkitab pasal demi pasal. Nah, setelah kita mempelajari bilangan pasal yang ke-7 hingga yang ke-9, sesi berikut ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Pak Yohanes. Mengapa ada banyak hal begitu detail dalam ayat-ayat ini, dan kita lihat ada banyak peraturan? Bukankah Allah bisa menyederhanakannya? Ya, betul ya. Ini memang sangat detail, dan tentunya Allah menghendaki segala sesuatu itu harus dikerjakan sesuai dengan apa yang Allah titahkan. Karena kita tidak bisa menyederhanakan begitu saja. Karena semua ini mungkin akan nampak rumit. Tetapi sebenarnya Allah memberikan semuanya itu agar orang-orang itu betul-betul bagaimana mereka menghormati Tuhan. Kita sudah sampai pada pasal yang ke-9 di sini. Jadi, kita tidak terlalu putus asa dalam hal ini. Ya tentu ya, ini bagus sekali. Jadi ketika orang mulai mungkin merasa putus asa karena rumit sekali, ya kita bersyukur ya. Karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, dan kita perlu memahami
Ini mungkin seperti perayaan pernikahan begitu ya. Memang ada upacaranya, kemudian ada sesuatu yang harus diikuti, harus ada aturan-aturannya, ada dekorasinya, harus pakai ini, pakai itu. Apalagi itu sudah dikaitkan dengan pernikahan bernuansa adat begitu ya, ada budaya, woi pernak-perniknya terlalu banyak begitu ya. Mungkin kita merasa, wah sederhana saja. Nggak bisa juga sesederhana itu kita berpikir. Karena semua itu ada aturannya dan Tuhan mengaturnya demikian detail ya. Harus begini, harus begitu. Ya ini seperti ada dekorasi, harus ada pasang ini, pasang itu. Ini kan sesuatu yang tidak bisa kita katakan semuanya sudah nggak usah dipikirkan yang sederhana saja. Kita melihat di sini bahwa bagaimana mereka ini sedang disucikan. Mereka diproses oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri mereka ketika Allah hadir. Jadi semuanya harus betul-betul detail. Jadi ada hubungan antara hal-hal ini dengan simbolisme kehidupan. Mengapa kurban persembahan mengandung darah? Karena darah secara objektif mewakili perbedaan antara kehidupan dan kematian. Itu kan simbol. Tetapi ada maknanya. Karena kematian terkait dengan dosa yang memang ada dalam diri manusia. Mengapa ada begitu banyak benda yang harus disucikan? Dan semuanya terbuat dari emas. Karena ini mewakili dengan cara yang sederhana, bahkan seorang anak pun dapat memahaminya bahwa itu apa? Suci. Allah adalah maha besar, istimewa. Jadi gaun begitu dibuat bersih semuanya, melambangkan sesuatu yang suci, yang kudus dan sebagainya. Itu kan yang bisa kita lihat. Jadi upacara-upacara yang kita lihat di sini itu mengungkapkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Mungkin sulit dijelaskan, tetapi alasan dibalik semua detail ini kita nggak boleh lupakan. Ada maksud terutama bagaimana kita belajar Allah di dalam kekudusannya. Itu diwujudkan dalam perabot-perabot yang semuanya terbuat dari, katakanlah, dari emas begitu. Ini tujuannya apa? Bicara mengenai apa? Kesucian. Karena kita sedang mempersembahkan suatu kepada Allah yang suci, Allah yang kudus. Dan sekarang kita ada dalam Kristus. Tentunya itu jauh lebih luar biasa dibanding dengan perabot-perabot itu. Karena Kristus sempurna. Dan ini pentingnya bagaimana kita melihat detail itu agar kita melihat bahwa Allah itu Allah yang sempurna. Nah, Pak Yohanes, ketika kita sampai pada pasal yang ke-9, ayat yang ke-15 dan yang ke-16, ada awan menutupi kemah suci sebagai tanda kehadiran Allah. Awan muncul malam hari seperti api pada malam hari, dan siang hari awan mengambang di sekitar. Apakah ini penjelasan yang masuk akal di sini? Saya melihat seperti piring terbang begitu. Dan apa yang bisa dijelaskan di sini, Pak Yohanes? Ya, saya rasa ini mungkin karena banyak orang ya terlalu banyak nonton film. Film yang sebenarnya hanya imajinasi begitu ya. Tapi kita pahami ya, di dalam kitab suci itu dalam masa lalu, masa lampau, sampai saat ini, memang kita sulit. Bagaimana kita bisa memahami piramida yang ada di Mesir dibangun itu, bagaimana bisa dibuat? Kadang-kadang kita bingung juga ya. Kadang-kadang orang bisa buat sesuatu yang pada waktunya itu kok bisa terjadi. Dan kita melihat, ini kenyataan yang memang diberikan, mereka bisa buat itu. Bayangkan dari membuat tempat lilin begitu, yang disebut dengan menorah begitu, saya membayangkan juga, ini gimana kok bisa. Tapi itulah Tuhan memberikan hikmah kepada mereka. Ada benda-benda yang bisa dibuat, ada sesuatu yang bisa dikerjakan yang memang Tuhan sudah menunjukkan dan menyiapkan semuanya dengan luar biasa, dan mereka bekerja dengan cara-cara yang hebat. Bahwa semua itu menjelaskan kepada kita tidak ada yang mustahil sebenarnya. Tetapi sebenarnya Allah lah yang bekerja di dalam semua hal-hal yang mungkin kita anggap aneh. Kita lihat bagaimana dia bekerja. Tapi kita ingat bahwa Musa itu kan berkomunikasi dengan sesuatu yang gak kelihatan. Mungkin bilang, ini aneh sekali. Tetapi itu yang terjadi, yang dicatat di dalam Alkitab. Kapal luar angkasa ini mungkin perlu ganti oli, karena asap yang keluar begitu banyak. Iya betul, ini kadang-kadang kan kita berpikir ya, kayak ada sesuatu yang aneh, kemudian kita membayangkan ada kapal yang di luar angkasa begitu jalan, kemudian ada asapnya dan sebagainya, ada keluar dan sebagainya. Kita melihat sesuatu yang mungkin aneh. Ya kita bisa bayangkan ya bagaimana bangsa itu melihat awan.
bergerak dan sebagainya. Seperti sesuatu yang mungkin membuat mereka itu juga menjadi takut, ini kok bisa ya? Nah, kita melihat di sini bahwa tidak ada alasan untuk ini dalam kitab suci. Bahwa kitab suci ini sesuatu yang diberikan kepada kita untuk melihat bagaimana Allah bekerja. Bahwa Allah tinggal di antara umatnya, ya, di kemah suci itu. Kalau kita melihat rangkaian cerita ini, memang kita tidak bisa dengan liar semacam menafsirkan bahwa ini kayak sesuatu yang dari alien begitu, sesuatu yang bekerja dari dunia lain. Tidak, memang Allah hadir di tengah-tengah ini untuk menunjukkan kepada kita dan bagaimana umat mempersiapkan dirinya, menyucikan dirinya untuk merayakan kehadiran Allah. Merayakan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Umat Allah yang memang menerima perjanjian Allah. Ini yang luar biasa yang terjadi kepada bangsa yang memang dipilih oleh Allah ini. Baik Pak Yones, pertanyaan terakhir. Orang-orang Lewi selama pengudusan ini mereka mirip dengan para imam. Apa perbedaan tugas orang Lewi di kemah suci, bait suci, dan imam yang keduanya bekerja dengan benda-benda suci? Ya, coba kita melihat di sini ya. Para imam itu berada atau mereka ada dalam kategori yang lebih tinggi di sini, imam. Mereka bertanggung jawab untuk mewakili manusia di hadapan Allah dan mereka membuka komunikasi atau hubungan melalui ritual-ritual di kemah yang telah dibuat. Kemudian juga ada kurban-kurban yang dipersembahkan kepada Allah. Orang-orang Lewi ini seperti para asisten imam begitu ya. Mereka membantu dalam semua kegiatan-kegiatan ritual yang dilaksanakan pada waktu itu yang memang tugasnya dilakukan oleh imam. Jadi ada orang Lewi yang membantu, tapi imam ini dia memiliki kedudukan khusus. Jadi ada asistennya begitu. Nah, ada kesamaan di sini untuk menunjukkan kesucian dan keseriusan ketika kita melayani Tuhan. Jadi imam itu disucikan, mereka dikuduskan, jadi nggak sembarangan juga. Orang-orang Lewi secara teknis di sini juga disucikan. Jadi semua yang melayani, entahkah dia imam, dia asisten itu disucikan. Para imam kita tahu ya harus mandi, kemudian diurapi dengan minyak. Orang-orang Lewi ini kan hanya disiram dengan air. Para imam harus mengenakan pakaian baru yang khusus. Nggak boleh sembarangan. Sementara orang Lewi misalnya dapat membawa pakaian mereka sendiri untuk dikenakan. Jadi tingkatnya berbeda, tetapi sinergitas mereka ini bersama-sama memberikan kepada mereka sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan kepada Tuhan itu betul-betul harus mempersiapkan diri mereka, ditunjukkan dengan cara-cara yang bisa dilihat. Mereka harus mandi, kemudian mereka harus mengenakan pakaian khusus, mereka harus diurapi. Ini simbol-simbol yang menunjukkan kepada mereka benar-benar mempersiapkan diri. Gak boleh sembarangan. Karena apa? Karena mereka sedang melayani Allah yang kudus. Mereka sedang melayani Allah yang suci. Makanya tadi ketika bicara apa sih perbedaannya? Ini kan ada imam, kemudian ada orang Lewi. Jadi orang imam ini memang melakukan tugas pelayanan, mempersembahkan korban, tetapi orang-orang Lewi ini membantu menyiapkan semua hal yang dibutuhkan, tetapi mereka sama-sama juga harus menunjukkan kesucian dan keseriusan ketika mereka melayani Tuhan. Nggak boleh juga, saya kan bukan imam, jadi ya terserah saya, nggak boleh. Jadi keduanya memang tugasnya berbeda, tetapi terkait dengan keseriusan, terkait dengan kekudusan, kesucian, itu sama-sama diminta untuk serius. Mereka harus suci dan kudus ketika mereka melayani Tuhan. Terima kasih banyak Pak Yones, dan berikut bagaimana dengan kesimpulan dalam bagian ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita membahas persiapan untuk kedatangan Allah yang didasarkan kepada Bilangan pasal 7 sampai dengan yang ke-9. Apa yang kita pelajari? Saudara, kita harus memiliki sikap yang khusus terhadap seseorang yang istimewa.
Kita semua tahu bahwa setiap kali kita mengundang tamu kehormatan, orang itu istimewa, atau kita ketika menghadiri ulang tahun yang sangat istimewa, atau kita datang kepada orang yang kita kagumi, atau kita merayakan pernikahan, sikap kita harus berbeda pada saat-saat seperti itu. Kita nggak boleh sama. Kita selalu akan mengenakan pakaian yang lebih rapi, yang bersih, bahkan mungkin orang akan beli baju baru karena menghormati momentum, menghormati orang-orang yang mengundang kita, dan ini sikap kita akan berbeda. Ya, demikian juga saudara. Ketika Allah hadir, Allah menampakkan kehadirannya di tengah umatnya. Ini berbicara mengenai ketika Allah hadir, maka kesucian itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan, tidak boleh sembarangan, kesetiaan. Dan ada persembahan khusus yang harus dibawa kepada Tuhan. Apa arti Allah bagi Anda? Ini pertanyaannya. Apa pentingnya Dia dalam hidup Anda? Apakah kita menganggap Dia ini penting? Apakah kita menganggap Dia ini Allah yang berkuasa? Atau bagaimana? Bagaimana sikap kita? Apakah kita menghormati Dia? Atau apakah Anda memperlakukan Allah seperti orang lain? Kita menganggap, tidak apa-apa, kita boleh sembarangan. Nah, ini dengan belajar kitab suci, kita belajar betapa pentingnya kita melihat, memahami siapa yang kita sembah. Dan itu akan menunjukkan bagaimana sikap kita. Sehingga ketika mereka diminta untuk menyucikan diri mereka, karena mereka sedang mempersiapkan diri, Allah akan hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga ini sesuatu yang istimewa. Karena yang hadir itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan, Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan ini sesuatu yang menjadi juga perenungan kita bagi kita semua. Hormatilah Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Baiklah, sekali lagi terima kasih Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.